warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kali ini di kelas prakarya kelas 7, Bolif akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman di bagian 3. Baik, langsung saja anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita mengucapkan bersama-sama basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada KD 3.1, yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya masih sama seperti yang kemarin juga. Peta materinya juga masih sama karena ini di bagian 3. Kemudian Bu Olive mau mengulas materi yang telah kita sampaikan kemarin, yaitu keempat materi berikut. Yang pertama tentang pengertian buah segar, kemudian sifat buah berdasarkan iklim tumbuhnya, karakteristik buah-buahan, dan teknik pengolahan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang teknik pembuatannya. Kita mulai dari teknik memanggang. Baking adalah mengolah bahan makanan di dalam oven dengan temperatur panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang yaitu memiliki beberapa metode, diantaranya memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemanasan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk memproduksi pastry dan roti. Selain itu digunakan juga untuk memasak daging dan ikan. Itu namanya teknik memanggang kering ya. Yang kedua, teknik memanggang dalam oven yang menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air yang ada di dalam makanan bertambah dan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai macam bahan, diantaranya kentang, roti, spons, cake, biskuit, ikan, dan sayuran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian teknik pengolahan lainnya. Dalam teknik pengolahan lainnya, yaitu salah satunya menghaluskan. Jadi ketika kita melakukan teknik sebelum kita melakukan teknik memasak yang sudah Bu Olive jelaskan di pertemuan minggu lalu, nah itu kita bisa melakukan teknik yang lain. Nah, diantaranya menghaluskan. Menghaluskan ini adalah salah satu teknik juga untuk mengolah buah itu menjadi makanan jadi ataupun setengah jadi. Yaitu di teknik menghaluskan ini membuat bahan makanan menjadi halus dengan bantuan alat seperti blender, parutan, ataupun dengan cara diulek. Jadi itu namanya menghaluskan. Kemudian mencampur yaitu mencampurkan atau menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Jadi misalnya kita mau nyampur jus apel dengan jus jeruk atau jus apel dengan sirup, itu nanti sudah menjadi makanan jadi. Begitu. Jus itu kan makanan jadi. Jadi kita hanya butuh air saja untuk menghaluskannya. Boleh susu, boleh air, boleh ditambah susu juga enak. Seperti itu. Kemudian teknik menyaring atau memeras. Biasanya menyaring atau memeras yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat ataupun penyaring yang lain supaya diperoleh cairan yang jernih. Biasanya teknik memeras itu kita lakukan pada buah kelapa ya. Biasanya kalau kita mau membuat santan atau juga bisa kita kalau mau membuat jamu itu biasanya juga menggunakan teknik menyaring dan memeras. Kemudian
Ada juga yang tanpa teknik atau tidak dimasak. Teknik tidak dimasak yaitu tidak menggunakan peralatan apapun dan asli buah itu sendiri yang akan dimakan. Bahan pangan yang Anda dapat dimakan mentah atau raw food. Raw food itu biasanya berupa buah-buahan ya. Sayur-sayuran juga bisa dikonsumsi secara raw food, cuma harus dicuci dulu, itu wajib. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak pada umumnya. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran tersebut tidak akan hilang karena masih tidak menggunakan teknik kukus, oven, apapun, menggoreng juga tidak. Makanya kandungan yang ada di dalamnya sari-sarinya itu tidak keluar gitu. Jadi ada di buah tersebut dan bisa dikonsumsi secara langsung. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Silakan dibaca sendiri tugas yang sudah ada di slide-nya. Apabila ada yang kurang paham tentang yang Bu Olive jelaskan tadi, silahkan WA saja, tanya-tanya, atau ada yang kurang jelas nanti bisa saya share slide PPT-nya. Baik anak-anakku, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran prakarya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.